Gimana? Jarang sih yang lewat. Jadi kalau kita lewat Ya harus pulang. Orang itu tuh ya 21 hari harus pulang. 41 hari juga harus pulang. Kok terlalu nikmat di jalan kan? Ya itu harus pulang. Nggak pulang sih. Itu malah nanti salah. Iya benar. Salah. Jadi itu kayak Mukibin sendiri itu juga tetap harus sadar. Makanya kalau ngidan itu ya tetap sadar. Ngidan tapi kita waras. Makanya berangkatnya masih dibekali sama pakaian untuk sholat. Karena sholat berarti masih wajib kan? Iya. Jadi kita ngidan cuma kita juga masih waras. Ya kayak orang sholat bilik inilah sama kan. Waktu dalam bilik ya seperti orang gila, nggak kenal sama yang lain kan? Karena cuma dikir aja. Tapi setelah keluar dari bilik ya bercanda lagi kan. Iya. Sama nanti kok orang misal kok pengidan jandab kok berpuluh-puluh tahun ya nanti mungkin ya langitnya juga nggak tinggi. Karena setelah Muhibin itu nanti juga masih ada fase selanjutnya, baru nanti kan dari Abidin nanti ke Muhibin orang yang jatuh cinta, nanti baru ke Arifin orang yang ma'rifat, nanti baru ke Mulisin orang yang ikhlas, baru nanti dan lagi nanti ke Mursidin orang yang menunjukkan. Jadi secara orang belajar itu berarti ya Mursidin berarti sudah lulus, sudah kembali ke masyarakat, tinggal mengamalkan amaliyahnya mandiri, juga nanti juga mengajak orang lain. Istilahnya itu kan kalau ada orang yang minta diajarin ya nanti diajarin, tapi belum mursidin secara kedudukan mursid ya. Tapi mursidin sebagai kan orang belajar. Sudah itu udah orang kuliah tuh berarti orang sekolah tuh berarti udah lulus kuliah ya waktunya ngajar. Cuma bukan terus nanti profesor apa kan. Jadi tetap dosen gitu ya. Jadi ya pulang ke mana aja ya kita sebagai muridin. Karena kayak Abi sendiri itu kan ya seperti dalam belajar tuh ya ini fase dari mandi tobat 41 hari itu kan fase penghambaan. Itu kan kesungguhan kita mau mengenal Allah kan sebagai persyaratan. Setelah mandi tobat 41 hari terus nanti sampai level lagi di pondasi ada tuh 2 bulan jalan, baru nanti selanjutnya itu baru nanti puasa 21 selesai, nanti puasa 41 hari. Berarti kan udah itu proses penghambaan. Karena kalau istilahnya kan seperti diancam kan, kalau terputus nanti diulangi lagi kan. Kalau ditebetnya kok terputus ya nanti diulangi lagi. Nanti kok pondasinya belum bisa istiqomah ya nanti diulangi lagi. Itu kan kesungguhan. Nah setelah melewati proses kesungguhan panjang tuh kan dari mandi tobat berpondasi 2 bulan, walaupun mandi tobat 41 hari selesai tetap dijalankan terus kan selamanya. Cuma untuk tes-tesan kesungguhan kan 41 hari itu dijalankan. Karena sama di pelajaran tasawuf sendiri juga sama seperti pelajaran syariat kan. Di pelajaran pertama dalam fikih juga sama tentang toharoh, tentang sesuci. Di pelajaran tasawuf juga sama. Pelajaran pertama juga itu tobat, bersih-bersih kan. Udah 41 hari jalan, tetap jalan terus. Nanti tinggal pondasi 2 bulan bisa istiqomah. Nanti ya tetap jalani terus walaupun 2 bulan. Nanti nyambung ke puasa 21. Udah selesai nanti 41. Berarti udah istilahnya itu persyaratannya udah ada. Jadi itu bang sudah istilahnya itu secara saringan sudah tersaring. Itu kesungguhannya udah di atas orang rata-rata. Kalau orangnya kok nggak sungguh-sungguh ya udah mandi tobat gagal 2 kali udah nggak mau lanjutin lagi udah. Berarti niatnya untuk belajar berarti kan sungguh-sungguh. Dan itu juga salah satuan bekalnya ngaji kan, persyaratannya itu. Selain kita juga bekal materi,
juga bekal-bekal yang lain kan seperti salah satu ya itu sebagai persyaratan biar nanti tuh di dalam dunia ngaji itu ya udah masuk sekolah tuh udah siap. Masuk ke pas sampai 1 baru nanti upgrade kan. Setelah upgrade habis itu nanti bisa ngambil amalia yang lain ya, kholat pilih, kholat ngidan atau kholat fisik. Itu kan kalau anu ya seperti orang yang jatuh cinta muhibin. Makanya nanti dalam ngidan juga sama, amalianya terus nanti juga zikir. Jadi itu kita di mana saja, kapan saja kan, ya itu upaya untuk selalu zikir. Makanya di dalam ngidan itu juga metode dari qadiriyahnya kan. Jadi amalia qadiriyahnya. Kalau kok sampai menjalankan itu berarti nanti ya kok nilai ngidannya itu kok misal kok menurut Kanjeng Syekh Abdul Qadir itu kok sudah lulus ya berarti kan diakui sebagai murid qadiriyah. Kalau buat pilih itu kan dari Naqsabandiyah, kalau buat fisik itu dari Satariyah. Fisik ya berhubungan dengan orang lain tuh, pembangunan tuh itu dari Satariyah. Berhubungan amaliyah yang sifatnya itu untuk orang banyak itu Satariyah. Kalau buat fisik, buat pilih, orang ngidan kan untuk kita sendiri. Jadi kita melakukan amaliyah tapi untuk membentuk diri kita sendiri. Beda kan? Kholat bilik juga sama. Yang melakukan itu kan nanti yang dapat manfaatnya. Kalau kholat fisik itu kan dari Satariyah, nanti tuh yang kita juga berproses di dalam situ kan. Cuma itu nanti bisa dimanfaatkan orang lain juga. Kayak membangun majelis ya kita dapat waktu proses pembangunannya juga nanti kita dapat dari nyangkul pasir, nyangkul tanah. Karena kita berzikir jadi nanti tuh tanah yang kita cangkul tuh jadinya nanti kan zikir. Soal ngikatin bedrat atau lakukan yang lain karena kita kan kerjaan zikir. Tapi itu nanti hasilnya kan kalau sudah jadi bangunan dipakai untuk tempat zikir ya kita tuh memfasilitasi orang lain. Walaupun kita nanti enggak sempat menikmati soalnya. Mungkin menikmatinya nggak bisa setiap hari kan, rumahnya jauh kan. Tapi seenggaknya kan kita memfasilitasi itu ya dari Satariyahnya kan seperti itu, dibermanfaat untuk orang lain, jadi menebar kebaikan di mana kita berada. Juga tetap kita tuh berproses tetap membentuk pribadinya sendiri, cuma juga nanti lingkungan kita juga tetap diperbaiki semuanya untuk Satariyahnya. Udah dibales. Jadi tata caranya gimana tuh? Maksudnya ada larangan kalau ngidan itu? Untuk larangannya yang sekarang ya nanti dihindari jalan pantura, nggak boleh di pantura karena terlalu membahayakan. Terus nanti diusahakan dihindari jalan-jalan raya, pokoknya yang sifatnya itu membahayakan. Jadi itu kita juga mementingkan diri kita, keselamatan dirinya sendiri, juga mementingkan keselamatan orang lain, pengguna jalan yang lain. Ya waktunya ya biasanya umumnya itu kalau jalan ramai itu ya waktu-waktu tertentu kan, paling waktu orang berangkat sekolah, berangkat kerja, ke pasar, itu kan biasanya kan jalan tuh ramai dan itu kebut-kebutan. Nanti mungkin agak sedikit juga nanti sudah mulai sepi lagi, jadi sudah normal lagi ya, mungkin itu nanti dipakai jalan. Kalau karena juga untuk menghindari jalan raya juga susah. Ya pasti nanti juga jalan raya tetap ketemu. Iya. Tapi kalau itu kiranya membahayakan ya dihindari. Kayak membahayakan berarti kan itu yang tahu nanti yang di lapangan. Nah, ya pagi wayahnya harus
sore juga rame. Kok aku malam misal pengen jalan, nah itu kan biasanya kan kalau malam tuh jadwal travel tuh. Iya. Itu juga kencang-kencang itu. Nah itu mending ya kalau ini kok jalur itu kok ternyata kok kan nggak tahu daerah, kok kayak travel banyak yang lewat ya, kencang-kencang naik mobil pada kencang-kencangan ya, berarti mending ya istirahat aja. Nggak usah. Kan jadi nanti nggak boleh pakai sendal, pakai topi, pakai tas, tongkat, terus nggak boleh tidur di masjid atau musola, atau nanti nginep di tempatnya orang. Tawarin nginep ke tempatnya orang ya ditolak aja secara halus. Mohon maaf, saya mau lanjut perjalanan. Terus nanti kalau dikasih uang sama orang ya diterima. Cuma nggak boleh jajan. Nggak boleh dibelikan makanan Nggak gitu. boleh jajan tuh tidak boleh. Jadi misalkan dikasih uang berarti harus disedekahkan gitu. Iya nanti caranya kita lempar ya nanti disedekahkan. Cara kita membeli ya dengan disedekahkan jalannya Allah itu. Dan nanti Allah akan ganti yang sesuai yang kita butuhkan. Yang menurutnya Allah yang kita butuhkan itu apa, nanti yang diberikan sama Allah. Itu ya untuk belajar tentang keimanan itu nanti banyak. Jadi nanti tuh banyak pelajaran yang tersirat waktu ngedan. Terus nanti nggak boleh bawa bekal, nggak boleh, terus nggak boleh mandi, nggak boleh. Pokoknya nanti kalau kok menurut hati kita tuh kok meragukan ya jangan dikerjakan. Kalau ragu jangan dikerjakan gitu Gus. Iya, pokoknya kalau kok kan nanti juga di lapangan kan macam-macam. Kok makanya nanti harus diskusi sama hatinya masing-masing. Harus jujur sama dirinya masing-masing, jujur sama diri kita sendiri, berdamailah sama hati kita sendiri. Nanti pendapat akal kita seperti apa, pendapat nafsu kita nanti seperti apa, nanti pendapat yang lain bisikan nanti seperti apa, nanti tanyakan, diskusikan sama hati kita. Makanya hatinya harus dihidupkan, hatinya harus hidup ya, biar hati kita itu hidup ya disambungkan ke Allah. Makanya caranya untuk nyambungkan hati kita biar nyambung ke Allah ya dipakai zikrullah atau mengingat Allah. Ya kita kok misal kok untuk menimbang sesuatu, memutuskan sesuatu itu karena kita berusaha dalam posisi kita untuk zikir sama Allah, jadi apa yang kita putuskan berarti sudah yang terbaik kan? Saat itu kan. Walaupun nanti di waktu yang lain ternyata apa yang kita putuskan saat ini itu ternyata di waktu yang lain itu ternyata masih ada yang lebih bijaksana lagi, karena pemahaman kan semakin berkembang. Makanya ya hari ini coba kan yang terbaik hari ini, pokoknya berusaha zikir semampu-mampunya, sebatas kemampuan yang Allah berikan ke kita. Konsentrasi ya, nanti di dalam ngidan itu mulai hari pertama sampai terakhir itu ya semua itu bagian dari ngidan. Mau enak mau nggak enak, mau seneng mau susah, itu semua itu bagian dari ngedan, ujian. Makanya karena itu semuanya ujian ya, kalau kita kok dikasih ujian nikmat, seneng ya nanti diterima ya dengan bersyukur. Kalau nanti kok dikasih sama Allah kok ujian sakit udah, ya diterima dengan bersabar. Nah antara syukur sabar tuh entah enak gak enak tuh posisi batinnya kita tuh kan rindu atas ketentuannya Allah. Jadi kita tuh rindu atas ketentuannya Allah. Misalkan Allah kok memberi yang lebih sakit dari ini, ya wis saya rindu ya Allah. Saya juga gak bisa menolak apa-apa kan, cuma bisa menerima, rindu atas keputusannya Allah, atas segala sesuatu yang Allah berikan, ya wis rindu. Lah dalam menjalani rindu itu kan, menerima keputusan itu kan sakit, itu kan dia sakit. Nah kita itu kan menjalani sakitnya itu kan dengan sabar, cuma tetap batinnya kita rindu atas ketentuannya. Kalau kita kok masih mengeluh, berarti kita ya levelnya masih orang yang suka mengeluh. Makanya nanti di dalam kita itu, di dalam tafakurnya,
dalam zikir-zikirnya. Kok nanti kok menemukan celah di dalam diri kita kan, sifat buruk kita itu loh, kok muncul, kok kita tangkap sifat buruk dalam diri kita tuh, kita kok tahu. Berarti kan yang menunjukkan itu kan juga Allah. Sifat buruk kita tuh apaan? Oh ternyata saya kok masih suka mengeluh. Oh berarti ini sifat buruk saya ini. Oh berarti ini PR saya. Ini harus saya perbaiki. Kok saya kok masih suka pengennya marah? Oh berarti ini kan sifat buruk saya ini. Oh berarti ini PR saya. Nanti sifat-sifat yang terlalu itu kok dimunculkan sama Allah, ya berarti itu jadikan PR. Suudon, usnudon, terus nanti sabar, mengeluh. Nah itu nanti kalau kita kok ditunjukkan sama Allah kok keburukannya, ya itu jadikan PR. Biar nanti itu kan akhirnya kita jadi ada evaluasi diri kan. Nah nanti kalau malam, kalau lagi sendiri ya dipakai tafakur sambil zikir, digali pelajarannya apa, dimulai hari pertama sampai hari terakhir, yaitu semua pelajaran dari yang dilihat, dirasakan, didengar, pokoknya semua yang diterima oleh panca indera kita itu semua itu pelajaran dari Allah. Tinggal kita tuh mau ngambil pelajarannya apa enggak. Kalau kita melihat yang jelek sekalipun, itu ya Allah yang menunjukkan. Mau kita dikasih kesempatan mau melihat itu kan. Tapi kan jangan diambil kejelekannya, tapi pelajarannya apa yang bisa saya ambil biar saya nggak seperti itu kan. Dan itu nanti kan juga sama, kita melihat apa, dengar apa, rasakan apa, itu kalau kita mau nafakur itu jadinya pelajaran. Tapi kalau kok pelajaran itu dari hasil tafakur jadi pelajaran ilmu kan, kalau kok nggak membuat kita semakin dekat sama Allah, berarti itu cukup pelajaran dunia, jadi belum bermanfaat. Dari yang kita lihat misal, kok menjadikan kita kok ingat sama Allah, kita melihat gunung misal, wah kok gede banget, agung, wah akhirnya kita kok membuat batinnya kita langsung larinya ke Allah. Iya, ini gunung aja kayak gini indahnya misalnya, apalagi yang maha menciptakannya kan. Gunung aja yang segitu gedenya itu aja sama Allah nggak dijadikan khalifah di bumi kan, malah justru malah manusia yang kecil yang nafsunya ingin dituruti, ingin dilayani, ingin dihormati, ingin dibanggakan, malah manusia kan. Makanya kita nanti introspeksi diri. Jadi ngejain itu untuk merontokkan semua ego-ego kita. Ego dihargai, dimuliakan, ingin ini, ingin itu kan. Selalu ingin bisa ini, bisa itu semua itu keinginan selain Allah. Makanya selalu diluruskan lagi niatnya. Ya niatnya ya ilah yang maksudi ya waridu kamatubi, Allah yang dituju, ridhonya Allah yang diharapkan. Di berangkat tanpa bekal itu biar nanti kita tuh nanti imannya biar semakin meningkat. Kan satu kan kita sudah tahu kan dalilnya bahwa Allah itu kan menanggung rezeki semua hambanya, sampai yang geremet-geremet aja sampai yang melata di bumi ini kan rezekinya semua ditanggung sama Allah. Ya kita kan sudah tahu kan itu kan Al-Quran kan. Cuma prakteknya kita belum menerang. Ini yakin, sampai yakin kita tuh nanti karena mengalami kan, berulang-ulang akhirnya jadi yakin, ainul yakin karena kita menyaksikan sendiri, pengalaman kita sendiri. Kok itu berulang-ulang terus menerus kan, sudah berulang-ulang sampai keyakinan mata kita sendiri itu sampai nanti bergeser. Jadinya tuh hakul yakin, berarti sudah yakin, sudah pasti kan. Berarti semua Allah, janjinya Allah itu pasti. Masalah rezeki Allah yang nanggung itu udah pasti. Atau bagaimana Allah caranya, nyatanya kita 20 hari nyatanya juga Allah ngasih makan. Entah itu nanti dilewatkan siapa saja. Akan berarti nanti janjinya Allah yang lain juga itu pasti kan. Janji adanya surga, adanya neraka, adanya hari pembalasan, yang lainnya itu berarti juga pasti kan. Oh ini cuma yang aja juga ditanggung sama Allah.
untuk nanti kalau niatnya sudah seperti itu kan, ilah yang tamat sudah rahmatuhi, berarti kan sudah, ya sudah, berarti kan kita sudah musafir, jadi sudah perjalanan kan perjalanan menuju Allah, berarti kan sudah sana ya sudah seperti musafir, bukan musafir yang di jalan berjalan-jalan, karena yang kita tuju Allah, jadi kita melakukan perjalanan. Jadi nanti sholatnya sudah memenuhi untuk sholat jamak qashar, ya nanti sholat jamak qashar. Kalau sholat jamak qashar berarti nanti zikir pondasinya cukup sekali. Zuhur asar yang ditakdimkan, jadi 2 rakaat tadi qashar, lalu 2 rakaat salam, berdiri lagi asar 2 rakaat salam, terus nanti zikir pondasinya cukup sekali. Habis itu nanti sholat asar berarti enggak, karena sudah ditarikkan zuhur. Maghrib sama isya nanti bisa ditakhirkan jam 10 malam baru sholat. Iya terserah, berarti nanti kena air wudhunya berarti kan jangkanya panjang itu, karena waktu zuhur sama waktu isya. Ya nanti subuh hari ini pelan-pelan sudah lumayan kosong, walaupun musuh ini kan, tapi kan apa berminyak. Ya, itu masalah foto. Apa? Fotonya ditentukan apa? Terserah. Terserah. Karena fotonya sudah, ya mau kemana lagi ya? Ya nanti sendiri. Ditentukan fotonya kemana juga nanti juga nggak tahuan. Iya. Ya terserah. Benar. Kalau lihat kampung-kampung ya malah terserah. Aduh, tujuan raya. Untuk dikirnya nanti dikira sholawat Sallallahu Muhammad, itu diupayakan dalam setiap keadaan, sambil duduk, sambil jalan, sambil melambaikan tangannya, gerak-gerik tubuhnya kan tadi, kedip-kedip matanya, tadi detakan jantungnya, nah nanti dalam apa saja lah. Bila kita konsentrasi, batinnya kita nanti kan sholawatan Muhammad. Kalau malam seperti biasa dikir waqiah. Berarti itu terus Gus. Maksudnya zikirnya itu terus sholawat Iya. terus. Ya disirkan tidak apa-apa, mau dikeraskan juga tidak apa-apa. Cuma kalau di tempat ramai ya, karena kita lagi ngitan ya disirkan. Iya. Kalau di tempat sepi sambil bersuara ya terserah didengar sendiri. Iya. Terus nanti kan dirontokkan keakuannya itu. Oh nanti misal lewat kerumunan rame, mau ibu-ibu pengajian, kok kita kok ada rasa malu lewat aja, malu. Oh berarti ini PR saya. Ya lewatin aja. Nanti di pasar, kita di pasar lah. Kok rasanya kok berat, malu sih, ada rasa izin, malu ya. Oh berarti ini PR saya, ya dirontokkan aja, berarti kita masih merasa punya harga. Yang dirontokkan lagi, oh berarti saya ini PR saya ini. Kok nanti dimarahin orang, kita kok mau terpancing marah, oh berarti ini PR saya juga nih. Ya orang marah ke kita ya diterima aja, didengerin. Oh itu juga yang menggerakkan orang itu untuk marahin juga Allah. Ya kita ngambil pelajarannya aja, sambil menata batinnya, hanya tetap dimarahin walaupun panas ya tetap dingin, batinnya kita tetap dingin, sampai nanti orang edan itu antara dipuji sama dihina itu seharusnya juga ada bedanya. Sama dipuji orang sekampung juga biasa-biasa aja, makanya kok misalnya lauknya pakai sambal, tetap pakai sambal kan. Mau dihujat orang satu kampung ya sama aja, jadi nggak ada bedanya. Dipuji juga kita juga malah semakin ingat sama Allah, dihujat orang ya kita punya Allah, kembalikan ke Allah. Harapannya kan pulang dari ngitan itu nanti jadi pribadi yang baru, dengan penampilan yang sama,
tapi kan keadaan roh batinnya kita nanti kan berbeda. Dan mengalami banyak kejadian, ya pasti ngedan itu pasti ya sakit, pasti capek, pasti lapar, pasti haus, ya ngantuk, campur aduk. Nah itu semua ujian. Ada yang tanyakan lagi yang belum paham? Masih bisa tanya. Berarti kalau misalkan kita jalan ada makanan kita lapar nih Bos, boleh diambil apa enggak? Misalkan kayak rokok, kalau pengen rokok gitu di jalan. Ya itu kembali ke masing-masing. Ya itu terserah ngambil terserah, tapi itu namanya kan mungut, muntung kan. Ya. Ya muntung akhirnya nilai idan kita berkurang. Oh iya. Jadi diusahakan jangan gitu Pak, enggak boleh. Ya jangan. Jangan. Kalau rokok itu kan hal sepele. Iya. Kalau makan nanti beda lagi kan. Ya makanya nanti kembali ke lapangan, tanyakan sama batinnya sendiri-sendiri. Iya. Kok temennya kok misal mas ada makanan boleh dimakan enggak? Ya terserah sampean. Kalau sampean lapar sudah enggak ketahan ya silakan dimakan. Cuma saya kan ya lapar cuma belum sampai banget kan. Makan aja. Jadi tetap harus saling asah, saling ngasih, saling asuh. Ya ngomong. Karena ada masanya kita tuh nanti nada bicara kita tuh tinggi. Nanti ya waktu nada kita kok bahasa kita kok terlalu tinggi, dan teman kitanya nanti yang rendah. Nanti juga ada masanya teman kita nanti yang tinggi ya, kita nanti yang rendah. Kalau nanti kok tinggi-tinggian nanti kan jadinya crash, pecah. Dan masanya kita tuh yang hari ini yang laparnya duluan, nggak kuat nahan lapar hari ini. Teman kita tuh laparnya nggak lapar-lapar. Dan masanya kita juga nanti ngalami jalan tuh buat banget, tapi teman kita lihatnya kok jalannya kok nggak ada capeknya. Itu juga masing-masing, makanya harus saling menghargai. Kalau menurut kelihatan kita kok teman kita lagi capek, ya udah kita lagi sehat-sehatnya. Ya udah kita nawarkan diri aja, mas kayaknya di sini istirahat enak ini. Jadi kita beneran kita tahu bahwa kita capek, cuma kita ngetes kan tanya. Di sini kayak istirahat enak nih, ya di sini ya. Kok teman kita yang menurut kita tuh capek kok, jangan mas, jangan di sini lah, kayak nggak enak. Jalan ke depan aja. Oh berarti pasang saya lagi sehat ini. Berarti persangka saya kan mulai sehat. Ya alhamdulillah kan sehat. Ya udah kamu jalan dulu ya. Jadi masanya kita yang dibalik. Kita nggak ada ketenaganya, udah lapar, capek, ngantuk jadi satu kan. Nanti yang satunya nanti yang ngimbangin, harus saling mengisi. Ingetan berdua, ya nggak harus kumpul, ya misah juga. Habis sholat subuh ya udah, saya jalan duluan, saya tak nongkrong di sini dulu. Nanti pokoknya kalau dia dur ya pokoknya nanti istirahat aja lah misal di luar masjid. Kalau ke masjidnya kok bangun rumah yang di sana tuh baru tuh kan, waktu itu misalnya kalau masjid atau musola, ya yang merasa di depan nih, ya jalannya di sini aja, jauh kan. Nanti kalau ada orang itu satunya nanti kalau udah sampai ke kita, udah tanyain aja misal, udah sholat zuhur belum? Belum. Ya sama berarti belum sholat zuhur. Oh itu di depan ada masjid, coba kamu cek dulu ya. Dicek, ternyata orangnya baru masuk 2 langkah sudah keluar lagi. Kok nggak balik-balik, berarti kan diusir. Berarti nanti kita nggak usah ke situ kan, nanti langsung aja memutusin yang di depan. Nanti gantian kita yang ngecek, besok teman kita yang ngecek. Kan itu ujiannya. Kalau diusir orang ya nanti biar diusir sendiri kan. Nanti waktu malam, waduh ada diusir gini-gini kan. Oh sama, kemarin juga sama kayak gitu, berarti imbang. Jadi misalkan saya pasangan nih Gus, dalam satu musola kita nggak boleh bareng gitu Gus? Iya bareng. Oh bareng ya, nggak apa-apa. Jamaah. Tapi dari musola bisa lagi. Oh iya. Ajak tunggu di depan Pak Boy,
Kalau ketemu kok pertigaan, perempatan yang membingungkan tuh jangan jalan lagi. Jangan nyebrang dulu. Ya. Nunggu yang di belakang, tahunya nggak tahu. Nah, Kita ambil kanan, teman kita ambil kiri. Tunggu dulu aja. Kok kalau panas ke setengah sana ya di ujung. Kok itu kok musola. Ya teman kita suruh ngecek dulu ke sana. Udah masuk kok, udah kita hitungin soal 20 angka kok nggak keluar, berarti kan oh mungkin di situ kita nyusul. Habis itu nanti selesai, nanti udah kamu jalan dulu aja mas, Ya. jalan nanti bisa lagi, nanti maghrib nanti ketemu lagi, ya gitu. terima kasih. Tanya aja loh. Nggak apa-apa kalau udah nanti kita ini aja saling ngisi lah. Biar semangat. Ini langsung sahur mas, Iya. jam 3 nanti habis jamaah nanti langsung berangkat. Ya siapa tahu barang-barangnya tinggalan tas cas atau apa ya dimasukkan semua ke tas. Iya. Persiapan besok nanti. Tapi kalau misalkan apa barang-barang seperti sikat gigi nggak usah bawa. Nggak usah bawa bekal. Ya, sikat gigi nanti bawa handuk, Sekali. bawa apa? Barang gitu. Nanti ya semakin banyak yang kita bawa itu nanti berat kita sendiri. Berat. Kan kita seperti orang mati kan, tapi masih hidup gitu. Ya. Makanya dunia itu ditinggal semuanya. Yang dibawa yang cuma yang nempel sama pakaian sholatnya aja, rangkapan sholat. Yang lain nggak dibawa. Kita kalau berangkatnya pokoknya habis jamaah langsung berangkat habis subuh ya. Makanya subuh nanti makan dulu. Iya. Habis subuh nanti biar bisa langsung berangkat kan jauh. Jauh. Ingat-ingat jalan pulangnya. Ya. Ya, jangan nyasar nanti kayak Mbah. Itu Mbah siapa? Mbah Warno yang orang Jambi itu. Itu sampai telat seminggu nggak salah. Karena lupa. Lupa jalan. Ya orangnya Dan udah masuk. orangnya Ya. udah sepuh kan, udah tua. Majelis itu namanya apa ya? Daerahnya mana kan nggak tahu kan. Aduh, misal bingung. Jadi nyari jalan rute jalan tuh ya bingung. Mana namanya apa ya? Kan karena kesini juga malam, Malam. keluar dari sini juga pagi. Dari pagi. Jadi bingung ya. Atau ketemu sama orang kan, Warno, di waktu yang pulang belum pulang. Iya ini mau ke majelis tapi lupa daerahnya. Aduh ya ini nggak boleh naik kendaraan. Jadi kalau kayak gitu ngulang lagi nggak Gus? Apanya? Kan nggak sengaja maksudnya ngulang lagi nggak? Iya, iya Diulang. enggak. Ya enggak ngulang. Diulang lagi? Enggak. Enggak. Cuman makanya harus balik. 21 hari ya biasanya balik. Ya pengen pulang, cuma nggak tahu jalannya. Harus sebuah bisa sama pasangannya lagi. Ya. Pasangan udah sampai majelis, Ya. kok sampai sehari 2 hari kok belum sampai nyampe. Kemarin juga sama tuh yang Mbah Jakarta itu. Ya. Itu juga sama itu. Jadi itu malah sampai saya daerah sana Cirebon kota ke barat sana. Itu udah waktunya pulang. Saya ini kemana ya? Ini jalan apa? Jadi nggak tahu loh. Sendirian lagi kan. Karena bisa sama Mas ini Suryanto yang Aceh itu. Ya. Bisa kan? Ya adalah ketemu orangnya ya pulang. Beres-beres itu dulu. Diminum lagi. Ngopi-ngopi dulu, rokok-rokokan dulu. Nanti Bikin jalan kopi. nggak ada. Bikin Nanti kangen. Makanya Iya. Ini semangka juga sama. Bikin- Dimakan aja. Bikin kopi. Ya. Semangka juga sama itu. ngopi. Iya. Udah nggak ada kopinya. Gus ya. Ngopi sama ini Ya, pasangan edanya. minta itu Iya, kita semangat doanya lah. lah supaya lancar dilancarkan. Amin.
Minta tahu ya Gus ya. Nggih, Pak. Semakan juga sama nanti terbayang di jalan loh. Iya benar. Ya Gus. Nggih.